Malaysia hanya menang nama, Indonesia menang dari sejarah. Malaysia sering mengatakan, Indonesia mencuri bahasa Melayu dan mengubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Indonesia merusak bahasa Melayu. Bahasa Indonesia harus disebut bahasa Melayu karena asalnya dari bahasa Melayu. Bahasa yang diangkat UNESCO harus bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Ini kan narasi menyesatkan yang sering mereka sebarkan. Ayo pelajari dan telusuri sejarah bahasa Melayu dari awal sampai ke terbentuknya bahasa Indonesia. Wajib. Jika kita telusuri sejarah bahasa Melayu, peradaban Melayu dan persebarannya kebudayaan Melayu dari awal sampai ke masa kini, ini cukup untuk menampol keberisikan mereka. Inilah sejarah lengkap bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia. Fase 1, akar paling purba, 2500 Masehi sampai 100 Masehi. Dari mana bahasa Melayu berasal? Para ahli linguistik dan arkeologi menyimpulkan bahwa bahasa Melayu berakar dari rumpun Austronesia, yang penutur awalnya bermigrasi dari daratan Asia sekitar Yunan, Cina Selatan ke Kepulauan Nusantara. Titik asal bahasa Melayu purba. Para linguis modern menunjuk Kalimantan Barat sebagai salah satu titik asal paling awal bahasa Proto-Melayu. Dari sini menyebar ke Sumatera, Semenanjung, dan kepulauan sekitarnya. Semenanjung Malaya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa yang datang dari pulau-pulau, bukan sebaliknya. Fakta kunci, Kalimantan dan Sumatera, keduanya wilayah Indonesia hari ini, adalah tempat lahir bahasa Melayu, bukan Semenanjung Malaya. Fase 2, Sriwijaya, Kekaisaran Bahasa Melayu abad 7–13 Masehi. Inilah penyebar bahasa Melayu pertama di dunia. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan adalah kekuatan maritim terbesar Asia Tenggara pada masanya. Mengapa Sriwijaya penting dalam sejarah bahasa Melayu? 1. Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kenegaraan dan perdagangan. 2. Sriwijaya mengirim misi diplomatik ke Cina, India, dan Arab, semuanya menggunakan bahasa Melayu. 3. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran Buddha internasional, bahasa Melayu jadi bahasa ilmu pengetahuan. 4. Sriwijaya kekuasaannya mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, sebagian Kalimantan, dan Jawa Barat. Bukti fisik yang tidak bisa dibantah. 1. Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi berlokasi di Palembang, Sumatera, menggunakan bahasa Melayu kuno. 2. Prasasti Talang Tuwak tahun 684 Masehi berlokasi di Palembang, Sumatera, menggunakan bahasa Melayu kuno. 3. Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi berlokasi di Bangka, Sumatera, berbahasa Melayu kuno. 4. Prasasti Karangbrahi tahun 692 Masehi berlokasi di Jambi, Sumatera, berbahasa Melayu kuno. Semua prasasti Melayu tertua ada di Sumatera, Indonesia. Tidak satu pun berasal dari Semenanjung Malaya. Fase 3, Bahasa Melayu sebagai lingua franca Nusantara, abad 8–14 Masehi, bahasa yang sangat tersebar luas di Kepulauan Nusantara. Menyebar tanpa paksaan. Bahasa Melayu menyebar bukan karena penaklukan militer, melainkan karena perdagangan dan pelayaran. Mengapa bahasa Melayu yang jadi lingua franca di Kepulauan Nusantara, bukan bahasa Jawa? Jawabannya adalah karena bahasa Melayu lebih sederhana strukturnya, mudah dipelajari pedagang asing, sudah tersebar luas di jalur perdagangan maritim sejak lama, tidak membawa hierarki sosial yang kaku seperti bahasa Jawa, netral secara politik, bukan milik satu kerajaan dominan. Itulah alasan mengapa bahasa Melayu yang dipilih. Bahasa Jawa sekarang posisinya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah artinya bahasa itu hanya eksis di daerahnya saja sedangkan bahasa persatuan berlaku di seluruh daerah. Indonesia adalah negara yang terbentuk dari persatuan, bangsa ini membutuhkan satu bahasa yang dapat menyatukan banyaknya. Perbedaan yang ada, bahasa Melayu merupakan bahasa yang persebarannya paling luas di Kepulauan Nusantara. Karena Nusantara merupakan kepulauan luas, para pendiri bangsa mencari bahasa yang paling luas persebarannya untuk dijadikan sebagai bahasa pemersatu, dan bahasa itu adalah bahasa Melayu. Bahasa itu kemudian dinamakan bahasa Indonesia tujuannya supaya netral dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang kelompok atau etnis tertentu, supaya semua orang Indonesia merasa memilikinya, kemudian bahasa Indonesia terus diperkaya dengan bahasa asing, terutama Belanda, Jawa, Minang, dan Inggris. Bahasa Indonesia tidak menghilangkan bahasa Melayu tetaplah menjadi bahasa daerah di Sumatera dan sekitarnya maupun Kalimantan, bahasa Melayu tetaplah terjaga dengan baik di Indonesia. Fase 4, Kerajaan Melaka, Puncak dan Salak Kaprah, tahun 1400 sampai tahun 1511 M. Melaka bukan asal, melainkan penerus. Malaysia sering menjadikan Kesultanan Melaka sebagai bukti bahwa Melayu berpusat di Semenanjung. Ini adalah salah kaprah besar. Fakta tentang Melaka, didirikan oleh Parameswara, pangeran pelarian dari Palembang, Sumatera yang melarikan diri ke Semenanjung saat kerajaannya runtuh lalu membangun Kesultanan Malaka. Melaka justru mewarisi tradisi bahasa Melayu dari Sriwijaya. Bahasa Melayu yang berkembang di Melaka adalah bahasa Melayu yang dibawa dari Sumatera. Melaka memang menjadi pusat perdagangan internasional, tapi ini memperluas bahasa Melayu yang sudah ada, bukan menciptakannya. Yang benar-benar dilakukan Melaka adalah 1. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi internasional. 2. Menyebarkan Islam bersama bahasa Melayu ke seluruh Nusantara. Melaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, dan setelah itu pusat Melayu pindah kembali ke kepulauan. Fase 5, Riau Lingga, standar bahasa Melayu tertinggi, 1700-an, 1900-an. Setelah Melaka jatuh, siapa penerusnya? Setelah Melaka jatuh,
para bangsawan dan ulama Melayu menyingkir dan membangun pusat kebudayaan baru di Kepulauan Riau Lingga yang hari ini masuk wilayah Indonesia. Mengapa Riau Lingga sangat penting? Disinilah bahasa Melayu paling murni dan paling tinggi berkembang. Para sarjana Belanda dan Inggris belajar bahasa Melayu dari Riau, bukan dari Semenanjung. Raja Ali Haji, sastrawan Melayu terbesar, berasal dari Riau, Indonesia. Karyanya, Gurindam 12, dan Kitab Pengetahuan Bahasa, menjadi standar bahasa Melayu. Inggris menggunakan bahasa Melayu Riau sebagai standar administrasi kolonial mereka di Semenanjung. Ironisnya, standar bahasa Melayu yang kini diklaim Malaysia sebagai milik mereka, justru dikodifikasi di Riau, Indonesia, oleh ulama Riau, untuk kemudian dipelajari oleh Inggris yang membawanya ke Semenanjung. Fase 6, kolonialisme membelah Nusantara, 1800-an. Satu bahasa, dua penguasa. Pada abad ke-19, Nusantara terbagi menjadi dua zona kolonial. Zona penguasa, wilayah, zona Hindia Belanda, wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain dikuasai oleh Belanda kelak jadi Indonesia. Zona Malaya wilayah Semenanjung dikuasai oleh Inggris kelak jadi Malaysia. Akibatnya, bahasa Melayu berkembang secara terpisah di dua zona berbeda. Di Hindia Belanda, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa administrasi dan mulai bercampur dengan kosakata lokal. Di Malaya, bahasa Melayu dipakai Inggris sebagai alat administrasi dengan standar Riau. Penting dicatat, pemisahan ini adalah akibat kolonialisme, bukan bukti bahwa dua bahasa ini berbeda asal-usulnya. Fase 7, Sumpah Pemuda 1928, Keputusan Bersejarah. Mengapa memilih bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa hanya eksis di sekitaran Pulau Jawa saja, tidak tersebar luas di seluruh Kepulauan Nusantara. Nah, bahasa Melayu adalah bahasa perdagangan dan penghubung Kepulauan Nusantara yang persebarannya sangat luas hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang bisa menyatukan banyaknya suku, bahasa dan pulau sehingga mencari bahasa yang paling luas persebarannya untuk dijadikan bahasa persatuan, dan bahasa itu adalah bahasa Melayu, dinamakan bahasa Indonesia supaya netral dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya satu kaum atau suku tertentu, supaya seluruh masyarakat Indonesia merasa jadi pemiliknya, bukan milik satu kaum sehingga yang lain akan merasa dikuasai. Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda yang menyatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jawa adalah suku terbesar, tapi menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional akan dianggap imperialisme Jawa atas suku-suku lain, ditambah bahasa Jawa itu rumit dan memiliki tingkatan kasta-kasta. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca yang dipahami lintas suku. Bahasa Melayu lebih egaliter, tidak mengenal tingkatan sosial seperti bahasa Jawa seperti alasan-alasan yang sudah dijelaskan tadi. Mengapa dinamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu? Ini adalah keputusan jenius politik. Nama, Indonesia, merangkul 1340 suku tanpa ada yang merasa didominasi. Menghindari kesan bahwa bangsa baru ini dikuasai suku Melayu. Menegaskan bahwa ini adalah bahasa baru milik bangsa baru, bukan warisan satu suku. Ini bukan pencurian, ini adalah transformasi sadar dan terbuka yang diumumkan kepada dunia. Fase 8/1945 hingga kini, bahasa Indonesia berkembang mandiri. Dua cabang dari satu pohon. Setelah kemerdekaan Indonesia, 1945, dan Malaya, 1957, kedua bahasa berkembang secara mandiri. Bahasa Indonesia, kosakata serapan utamanya Belanda, Jawa, Sanskerta. Jumlah penuturnya sekitar 270 juta. Diakui PBB Internasional IA. Perkembangan sastra sangat kaya, pengaruh budaya pop dominan di Asia Tenggara. Bahasa Melayu Malaysia kosakata serapan utamanya Inggris dan Arab. Jumlah penuturnya sekitar 30 juta. Diakui PBB Internasional IA, dalam lingkup ASEAN. Perkembangan sastra masih berkembang, pengaruh budaya pop lebih terbatas. Ini bukan satu bahasa yang mencuri dari yang lain. Ini adalah dua dialek besar yang tumbuh dari satu nenek moyang yang sama. Jadi pertanyaannya, siapa pemilik asli bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah milik bersama Nusantara. Lahir di Kalimantan, Indonesia. Prasasti tertua, Sumatera, Indonesia. Disebarkan oleh Sriwijaya di Sumatera, Indonesia. Distandarkan di Riau Lingga, Indonesia. Dibawa ke Semenanjung oleh Parameswara dari Palembang, Indonesia. Dikodifikasi oleh Raja Ali Haji dari Riau, Indonesia. Dijadikan bahasa nasional Malaysia 1957. Dijadikan bahasa Indonesia 1928, lebih dulu dari Malaysia merdeka. Pesan untuk anak-anak bangsa Indonesia. Jika ada yang berkata, Indonesia mencuri bahasa Melayu, jawablah dengan tenang. Prasasti Melayu tertua ada di Palembang. Kerajaan penyebar bahasa Melayu ada di Sumatera. Standar bahasa Melayu tertinggi dikodifikasi di Riau. Semuanya ada di Indonesia. Bagaimana mungkin kami mencuri dari rumah nenek kami sendiri? Bahasa Indonesia bukan hasil pencurian. Ia adalah warisan yang dirawat, ditransformasi, dan dikembangkan oleh bangsa yang justru merupakan pewaris paling awal dan paling sah dari tradisi bahasa Melayu di dunia. Malaysia memegang nama Melayu. Indonesia memegang sejarahnya. Indonesia dan Malaysia hanyalah pewaris bahasa Melayu,
masing-masing mengolah warisannya. Indonesia mengolah warisan bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu yang netral tanpa memandang ras agar bersatu untuk melawan Belanda. Tidak ada yang berhak ngatur-ngatur Indonesia perihal bahasa. Seperti yang saya katakan, Malaysia hanya modal nama bangsa Melayu lalu merasa pemilik seluruh bahasa Melayu. Malaysia membangun identitas nasionalnya di atas nama Melayu, sehingga secara psikologis mereka merasa, nama itu milik kami, akarnya milik kami, siapapun yang menyentuhnya berarti mencuri dari kami. Ibaratnya orang yang memberi nama anaknya emas lalu mengklaim seluruh emas di dunia ini miliknya. Kenapa Malaysia menggunakan nama bangsa Melayu dan nama bahasa Melayu? Begini sejarahnya. 1. Dari mana identitas Melayu Malaysia berasal? Sebelum kolonialisme Inggris. Sebelum Inggris datang, tidak ada entitas politik bernama Malaysia atau bahkan Melayu sebagai identitas kebangsaan tunggal. Yang ada adalah kesultanan-kesultanan kecil yang tersebar Johor, Perak, Selangor, Kelantan, dan lain-lain. Masing-masing punya identitas lokal sendiri. Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca perdagangan, bukan simbol kebangsaan. Semenanjung adalah wilayah yang kosmopolitan, dihuni Melayu, Cina, India, Bugis, Jawa, Arab, dan lain-lain. Kolonialisme Inggris, awal konstruksi identitas Melayu, inilah asal-usul Malaysia menggunakan nama bangsa Melayu lalu mengklaim semua kebudayaan Melayu. Sejarahnya, Inggris masuk ke Semenanjung secara bertahap mulai abad ke-18 hingga 19. Disinilah identitas Melayu mulai dikonstruksi secara politik. Apa yang dilakukan Inggris? Inggris menerapkan kebijakan divide and rule, pecah belah dan kuasai. Orang Cina diarahkan ke sektor pertambangan dan perdagangan. Orang India diarahkan ke perkebunan karet. Orang Melayu dianggap sebagai penduduk asli, bumi putera, yang harus dilindungi. Inggris secara sistematis mendefinisikan siapa itu Melayu untuk keperluan administratif. Melayu sama dengan Muslim, berbahasa Melayu beradat Melayu, dan tinggal di wilayah ini. Ini bukan definisi etnis murni, ini adalah konstruksi kolonial yang sengaja dibuat untuk memisahkan kelompok-kelompok demografis. Definisi Inggris ini memiliki konsekuensi besar, orang Bugis dari Sulawesi yang sudah lama menetap dianggap Melayu karena Muslim dan berbahasa Melayu. Orang Jawa yang bermigrasi ke Semenanjung dianggap Melayu jika sudah berasimilasi. Orang Minangkabau dari Sumatera dianggap Melayu karena memenuhi kriteria. Orang Cina yang sudah 5 generasi di sana tetap bukan Melayu. Artinya, Melayu versi Malaysia bukan kategori etnis, ini kategori agama budaya politik yang diciptakan di bawah kolonialisme. 2. Kemerdekaan 1957 dan formalisasi identitas Melayu. Perjanjian kemerdekaan ketika Malaya merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1957, para pemimpin politiknya menghadapi tantangan besar. Penduduk terdiri dari 50% Melayu, 37% Cina, 11% India. Nah, bagaimana membangun identitas nasional yang bisa menyatukan mereka? Pilihan yang diambil bukan model inklusif seperti Indonesia, melainkan model kontrak sosial. Melayu mendapat hak istimewa politik dan ekonomi, bumi putera Cina dan India mendapat hak kewarganegaraan, bahasa Melayu dijadikan satu-satunya bahasa nasional resmi. Mengapa mereka memilih nama bahasa Melayu? Ini adalah keputusan politik identitas, bukan keputusan linguistik. Nama Melayu memperkuat posisi kelompok Melayu sebagai pemilik sah negara. Memberi legitimasi kepada hak-hak istimewa bumi putera. Menjadikan Islam dan bahasa Melayu sebagai dua pilar identitas nasional. Bandingkan dengan Indonesia yang memilih nama bahasa Indonesia justru untuk menghindari dominasi satu suku atas suku lain. 3. Kebijakan memelayukan suku-suku lain. Proses asimilasi paksa lewat definisi. Inilah yang disebut sebagai memelayukan dan ini nyata secara historis dan hukum. Di Malaysia, seseorang secara hukum bisa menjadi Melayu jika 1. Memeluk Islam. 2. Berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. 3. Beradat istiadat Melayu. Pasal 160 Konstitusi Malaysia secara eksplisit mendefinisikan ini. Jika masuk Islam, bisa dianggap Melayu. Ini ironisnya menunjukkan bahwa Melayu Malaysia adalah kategori cair yang diperluas, bukan etnis murni. Tapi di sisi lain mereka mengklaim bahwa Melayu adalah identitas eksklusif yang tidak boleh diklaim orang lain. Lain situasinya kalau di Indonesia, yang disebut Melayu hanyalah orang-orang yang terlahir dari darah Melayu. Tidak peduli dia beragama apa atau berbahasa apa, jika dia terlahir dalam keluarga Melayu maka dia Melayu. Mengapa mereka memandang diri sebagai pusat Melayu? Ini alasannya. 1. Narasi yang dibangun pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, Malaysia membangun narasi nasional yang menempatkan Semenanjung sebagai pusat peradaban Melayu, dengan argumen Kesultanan Melaka tahun 1400 sampai tahun 1511 dijadikan puncak kejayaan Melayu. Bahasa Melayu Melaka dijadikan standar bahasa, Islam masuk lewat Melaka dan menyebar ke Nusantara. Yang mereka abaikan Melaka sendiri didirikan oleh Prameswara, pangeran pelarian dari Palembang, Sumatera. Sebelum Melaka, sudah ada Sriwijaya di Sumatera yang jauh lebih tua dan lebih besar. Bahasa Melayu Melaka sendiri sudah merupakan bahasa Melayu yang dibawa dari Sumatera. 2. Politik pendidikan. Narasi ini diperkuat lewat sistem pendidikan Malaysia. Sejarah Melayu diajarkan dengan Semenanjung sebagai pusat. Peran Sumatera, Kalimantan, dan kepulauan lain dalam sejarah Melayu diminimalisir. Generasi Malaysia tumbuh dengan keyakinan bahwa Melayu sama dengan Semenanjung, itulah kecurangan yang dilakukan Malaysia. Konflik dengan Indonesia dan akar psikologisnya. Ketika Indonesia terlalu besar Malaysia menghadapi paradoks yang tidak nyaman.
Bahasa Indonesia penuturnya 10 kali lebih banyak, sastra, film, musik Indonesia mendominasi kawasan, akar historis bahasa Melayu justru lebih kuat di wilayah Indonesia. Satu-satunya klaim yang bisa dipertahankan adalah, kami yang memakai nama Melayu, jadi kami pemiliknya. Sindrom nama sebagai kepemilikan. Ini adalah logika yang lemah tapi emosional. Malaysia memakai nama bahasa Melayu lalu merasa pemilik bahasa Melayu. Malaysia memakai identitas bangsa Melayu lalu merasa pewaris tunggal peradaban Melayu. Indonesia memakai akar Melayu dianggap mencuri. Padahal faktanya prasasti Melayu tertua ada di Sumatera, Indonesia. Kerajaan penyebar bahasa Melayu terbesar ada di Sumatera, Indonesia. Standar bahasa Melayu tinggi ada di Riau, Indonesia. Kesimpulan, identitas Melayu Malaysia adalah konstruksi, bukan warisan tunggal. Asal identitas Melayu Malaysia, konstruksi kolonial Inggris abad 18–19. Tujuan formalisasi identitas Melayu, melindungi hak bumi putera pasca kemerdekaan. Sumber klaim kepemilikan bahasa, pelabelan nama bukan fakta sejarah. Pusat historis bahasa Melayu sesungguhnya Sumatera dan Kalimantan, wilayah Indonesia. Sifat identitas Melayu Malaysia, cair dan bisa dimasuki siapa saja yang Muslim plus berbahasa Melayu. Ironi terbesar, mengklaim eksklusivitas Melayu, tapi definisi Melayu mereka sendiri menyerap semua suku yang mau berasimilasi. Intinya, Malaysia membangun rumah di atas tanah yang namanya Melayu, lalu mengira mereka memiliki seluruh tanah yang pernah memakai nama itu, padahal tanah yang lebih luas, lebih tua, dan lebih kaya sejarahnya justru ada di seberang selat, di wilayah yang kini bernama Indonesia. Tentang tekanan agar Indonesia memakai nama bahasa Melayu, apa yang sebenarnya mereka inginkan? Jika Indonesia mengganti nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu maka, keuntungan Malaysia, 1. Bisa klaim sebagai induk bahasa, padahal hanya nama, induk bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Melayu lama, bukan bahasa Melayu Malaysia modern, bahasa Indonesia dan Malaysia hanyalah anaknya. 2. Jumlah 270 juta penutur resmi masuk orbit mereka. 3. Bisa klaim sastra Indonesia sebagai sastra Melayu. Posisi Malaysia naik di peta linguistik dunia. 4. Industri kreatif Indonesia berlabel Melayu. Sudah jelaslah itu hanyalah strategi liciknya. Mereka, kerugian Indonesia. 1. Kehilangan identitas kebahasaan sendiri. 2. Kedaulatan budaya tergadai. 3. 1340 suku merasa didominasi suku Melayu. 4. Sumpah Pemuda 1928 kehilangan makna. 5. Penghinaan terhadap Founding Fathers. Ini bukan soal bahasa, ini soal pembajakan identitas budaya terbesar di Asia Tenggara. Indonesia menolak, dan itu keputusan yang benar. Penolakan Indonesia bukan keras kepala. Itu adalah kedaulatan bangsa atas identitas bahasanya sendiri. Penghormatan kepada Sumpah Pemuda 1928. Perlindungan terhadap 1340 suku yang berhimpun dalam satu nama, Indonesia. Kesadaran sejarah bahwa Melayu hanyalah satu dari ratusan suku di Indonesia. 3. Mekanisme fitnah, bagaimana narasi ini dibangun. Langkah-langkah pembangunan narasi palsu. Langkah 1, klaim nama. Kami menyebut bahasa kami bahasa Melayu, jadi kami pemilik bahasa Melayu. Langkah 2, rekonstruksi sejarah. Melaka adalah pusat Melayu, Melaka ada di Semenanjung, jadi Semenanjung adalah pusat Melayu. Mengabaikan bahwa Melaka didirikan orang Sumatera. Langkah 3, delegitimasi Indonesia. Bahasa Indonesia akarnya Melayu, berarti mereka memakai bahasa kami. Langkah 4, tuduhan Indonesia mencuri bahasa Melayu dan mengganti namanya. Langkah 5, pengulangan. Narasi ini diulang terus di media sosial, forum, hingga masuk ke generasi muda. Bahayanya, repetisi menciptakan persepsi kebenaran. Inilah yang khawatirkan dengan tepat. Dalam psikologi komunikasi ada istilah illusory truth effect, kebohongan yang diulang cukup sering akan mulai terasa seperti kebenaran, bahkan bagi orang yang seharusnya tahu lebih baik. Jika generasi muda Indonesia terus-menerus mendengar, Indonesia mencuri bahasa Melayu, tanpa pernah mendengar bantahannya, lama-lama mereka bisa ragu sendiri tentang identitas bahasanya. Inilah mengapa meluruskan narasi ini penting. 4. Fakta kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Indonesia lebih tua, Indonesia lebih berhak. Fakta Indonesia merdeka 1945, 12 tahun lebih tua dari Malaysia. Bahasa Indonesia dideklarasikan 1928, 29 tahun sebelum Malaysia ada. Prasasti Melayu tertua ada di Indonesia, akar sejarahnya milik Indonesia. Standar bahasa Melayu dikodifikasi di Indonesia, proses intelektualnya milik Indonesia. 270 juta penutur bahasa Indonesia, terbesar di Asia Tenggara. Tidak ada satupun pihak yang berhak mengatur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah hasil kerja intelektual Founding Fathers Indonesia. Buah dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan anak-anak bangsa dari seluruh Nusantara. Milik 270 juta warga negara Indonesia. Warisan 1340 suku bangsa yang bersepakat melebur identitas sukunya demi persatuan. Tidak ada negara manapun, termasuk Malaysia, yang memiliki otoritas moral, historis, maupun hukum untuk mempersoalkan nama bahasa Indonesia. 5. Memakai analogi emas untuk menjelaskan masalah ini. Bayangkan sebuah tambang emas besar. Tambang itu ada di tanah milik keluarga besar Nusantara, sebagian besar areanya ada di pekarangan rumah Indonesia. Selama berabad-abad, anggota keluarga besar ini menambang bersama, mengolah bersama, dan menggunakan emas itu bersama sebagai alat tukar perdagangan.
Kemudian salah satu anggota keluarga yang tinggal di ujung halaman depan membangun rumah baru pada tahun 1957 dan memberi nama anaknya, Emas. Lalu ia berteriak kepada anggota keluarga yang tinggal di inti pekarangan, yang sudah menambang sejak 682 Masehi. Hei, emas itu milikku, nama anakku Emas, kau mencuri emasnya, sementara bukti akta kepemilikan tanah tambang, prasasti penambangan pertama, dan alat tambang tertua, semuanya ada di tangan anggota keluarga yang dituduh mencuri. 6. Apa yang seharusnya dipahami generasi muda Indonesia? Jangan minder, jangan terprovokasi, tapi kuasai faktanya. Ketika ada yang berkata, Indonesia mencuri bahasa Melayu. Jawab dengan, fakta, prasasti Melayu tertua ada di Palembang, Sumatera, wilayah Indonesia. Sriwijaya, penyebar bahasa Melayu pertama di dunia, berpusat di Sumatera, Indonesia. Melaka didirikan oleh para Meswara, pelarian dari Palembang, Indonesia. Standar bahasa Melayu tertinggi dikodifikasi oleh Raja Ali Haji, dari Riau, Indonesia. Indonesia mendeklarasikan bahasa Indonesia tahun 1928, Malaysia baru lahir 1957. Tidak mungkin mencuri dari rumah nenek sendiri. 7. Kesimpulan akhir yang tidak bisa dibantah. 3 kebenaran fundamental. Kebenaran pertama, soal kepemilikan. Bahasa Melayu adalah warisan bersama Nusantara. Pusat historisnya ada di wilayah Indonesia. Tidak ada kepemilikan tunggal, apalagi kepemilikan Malaysia. Kebenaran kedua, soal nama. Indonesia memilih nama bahasa Indonesia bukan karena malu dengan akar Melayu, melainkan karena kebijaksanaan politik untuk merangkul 1340 suku tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Ini keputusan yang jauh lebih dewasa dari sekadar mempertahankan label suku. Kebenaran ketiga, soal kedaulatan. Indonesia tidak perlu izin, tidak perlu validasi, dan tidak perlu mengganti nama bahasanya untuk siapapun. Bahasa Indonesia adalah produk kedaulatan bangsa yang lahir dari kesepakatan ratusan suku, jauh sebelum Malaysia ada sebagai negara. Narasi, Indonesia mencuri bahasa Melayu, bukan argumen sejarah. Ia adalah fitnah yang lahir dari kecemburuan atas besarnya pengaruh budaya Indonesia, dibungkus klaim nama, dan disebarkan berulang-ulang dengan harapan pengulangan akan menciptakan kebenaran palsu. Sejarah tidak bisa diubah dengan pengulangan kebohongan. Dan Indonesia tidak mencuri apapun, karena yang diolahnya adalah dari tanahnya sendiri, oleh nenek moyangnya sendiri, jauh sebelum Malaysia lahir, sama seperti halnya dengan Filipina menamai bahasanya bahasa Filipino, yang akarnya dari bahasa Tagalog dan memperkaya dengan kosakata serapan, itu sah-sah saja, itu hak mereka, tidak ada yang boleh ngatur-ngatur mereka, karena itu bahasa yang berasal dari wilayah mereka sendiri, bahasa lokal, begitupun bahasa Indonesia, akarnya dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa asli wilayah Indonesia dan persebarannya sangat luas di Kepulauan Indonesia sehingga dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan dan sekarang dinamakan bahasa Indonesia, tidak ada yang boleh ngatur-ngatur Indonesia. Analogi bahasa British dan Amerika yang sering dipakai Malaysia tidak cocok dengan situasi Indonesia. Malaysia sering bertanya kepada Indonesia menyebut bahasanya bahasa Indonesia sementara Amerika menyebut bahasanya bahasa Inggris bukan bahasa Amerika. Jawabannya karena bahasa Inggris merupakan bahasa asing di tanah Amerika yang dibawa oleh penjajah Inggris ke tanah Amerika. Bahasa asli Amerika adalah bahasa suku-suku asli Amerika. Inggris menjajah tanah Amerika membawa warga Inggris dan bahasa Inggris bermigrasi ke sana kemudian menyingkirkan penduduk lokal dan bahasa lokal. Itu sebabnya mereka pakai bahasa Inggris, beda dengan Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa lokal yang berasal dari tanah Indonesia sendiri, bukan bahasa yang datang dari lain. Liciknya Malaysia, hanya memakai nama bahasa Melayu demi mengistimewakan kaum Bumiputera lalu merasa induk bahasa Melayu dan memaksa Indonesia mengganti nama bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Indonesia lebih tua dari Malaysia, induk bahasa Indonesia bukan bahasa Malaysia modern, bahasa Malaysia itu hanya menggunakan nama induknya, yang jelas bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sama-sama anak bahasa Melayu, induknya adalah bahasa Melayu klasik.